manfaat energi ilahiyah untuk kehidupan yang lebih baik dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, hidup ini penuh tantangan, besar maupun kecil. Arena kehidupan tak selalu menawarkan kemudahan. Akan ada saatnya di mana kita merasa takut untuk melangkah. Dalam menjalani kehidupan, tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup kita semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Namun demikian, dalam hidup, kita dituntut untuk terus maju dan berkembang, meningkatkan segala kualitas agar kita bisa mencapai ke level berikutnya. Untuk itulah, kita perlu memacu pertumbuhan diri untuk terus mengembangkan diri hingga mencapai tujuan hidup. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus siap melakukan transformasi diri ke arah yang lebih baik dan positif, sehingga akan siap juga menghadapi perubahan-perubahan kehidupan. Pertumbuhan pribadi memang tidak mudah dan tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari upaya dan waktu terus-menerus yang diinvestasikan dalam diri kita untuk meningkatkan diri kita secara spiritual, moral, intelektual, dan fisik. Pertumbuhan pribadi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk terus mengembangkan potensi diri, sehingga dia dapat menjadi individu yang berfungsi sepenuhnya. Individu yang mampu berfungsi secara baik adalah individu yang mampu berkembang dan meningkatkan potensi diri dengan menyadari pengalaman dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Individu dapat mencapai pertumbuhan diri dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, individu dapat mencapai pertumbuhan diri dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dalam tubuh, kita memiliki banyak kekuatan positif yang masih tersembunyi atau hidden power. Satu di antara potensi diri yang luar biasa adalah energi ilahiyah. Energi ilahiyah adalah satu tenaga atau kekuatan yang sangat kuat, super power dalam diri seseorang. Dengan adanya kekuatan rohani itu, kita dapat melakukan semua aksi dan aktivitas. Karena itulah
kita harus mampu memanfaatkan dan mendayagunakan energi ilahiyah ini untuk hidup yang lebih baik dan indah. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, energi ini akan terus meningkat tergantung pada kerajinan kita melaksanakan semua ritual, sholat, zikir, puasa, membaca Quran, dan sedekah, serta amal soleh lainnya. Orang-orang soleh, para wali Allah, para guru mursyid kita, umumnya telah memiliki energi ini. Kita banyak mendengar kisah menakjubkan dari para wali Allah dan orang-orang yang soleh yang hidup di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, energi ilahiyah berasal dari nur Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman, soleh, takwa, tawakal, serta selalu ingat padanya dengan berzikir dan mendirikan sholat awal waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Energi ini bersifat abadi, mempunyai kemampuan yang tak terbatas, melindungi diri, ruh serta jasad seseorang selama hidup di dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Inilah energi tertinggi yang dimiliki seorang manusia. Pada orang yang rajin beribadah, berzikir, dan melakukan sholat dengan khusyuk dan benar, energi nur ilahi ini akan muncul dengan sendirinya. Namun, kebanyakan mereka tidak menyadari keberadaan kekuatan tersebut di dalam dirinya. Kekuatan tersebut akan muncul secara otomatis ketika berada dalam keadaan darurat atau terdesak, memberikan perlindungan kepada orang yang bersangkutan. Pada diri orang yang memiliki rasa tawakal yang tinggi kepada Allah, kekuatan tersebut juga akan muncul secara otomatis ketika yang bersangkutan menghadapi keadaan darurat atau terdesak. Energi ini memang tidak dapat diperlihatkan atau diperagakan seperti tenaga dalam, namun ia akan bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Energi inilah yang menimbulkan ma'unah pada orang soleh, guru-guru mursyid kita, atau karomah kepada para wali Allah. Guru mursyid kita, Allahyarham Haji Nasir Adnin, mengungkapkan bahwa kita semua bisa menggunakan energi ilahiyah yang terdapat di dalam diri kita sesuai dengan kebutuhan kita. Energi ini dapat digunakan sebagai pendorong kekuatan semangat hidup agar kita dapat mewujudkan cita-cita, keinginan, serta
segala harapan baik dan positif. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, energi ilahiyah sangat membantu kita dalam melakukan transformasi kehidupan di semua aspek, meliputi biologis yang berhubungan dengan organ tubuh, psikologis yang berhubungan dengan mental dan emosi, sosial berhubungan dengan kesuksesan, kehidupan fisik dan spiritual yang berhubungan dengan Allah sebagai sumber energi untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dalam hidup. Jika kita ingin melatih, meningkatkan, dan mendayagunakan energi nur ilahi pada diri kita, maka dirikanlah sholat dengan khusyuk dan lakukan teknik zikir al-hikmah dengan rutin setiap hari. Perbanyak membaca Al-Quran, kerjakan amal soleh, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat, serta selalu ingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Jadi, energi ilahiyah adalah energi kehidupan atau nuril hayat yang bersumber dari Allah sebagai pemilik energi tunggal. Nuril hayat ini juga merupakan energi metafisika yang dalam pemanfaatannya mampu meningkatkan kesadaran diri. Nuril hayat ini juga merupakan energi metafisika yang dalam pemanfaatannya mampu meningkatkan kesadaran diri manusia dalam memahami hakikat keberadaannya. Artinya, apabila energi fisika bekerja secara fisika dan metafisika untuk pemanfaatan kehidupan fisik manusia, energi ilahiyah ini memberi manfaat lebih luas, yaitu bisa bekerja untuk perubahan fisik dan metafisik, serta menjadi solusi kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, baik kehidupan spiritual maupun fisik, seperti kesehatan tubuh, mental, emosi, dan sosial. Bahkan dalam arena kehidupan politik dan ekonomi. Karena keberadaannya itu, mempelajari energi ilahiyah disebut juga sebagai seni menyadari diri. Pasalnya, siapapun yang mempelajari ilmu energi ilahiyah akan mendapatkan manfaat luar biasa dalam meningkatkan kualitas diri dan hidupnya. Cara mengakses energi ilahiyah. Jika kita bisa mengakses energi ilahiyah, maka kita akan dekat dan menunggal dalam nama dan sifatnya. Sehingga kita bisa berbicara dengan Allah seraya memohon petunjuk dan pertolongannya. Maka hidup kita pun menjadi berkelimpahan rahmat dan berkahnya. Berkelimpahan artinya segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Kita tidak harus berpatokan pada uang banyak. Intinya kita bisa merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Dengan demikian, kita bisa membangun masa depan yang lebih indah dengan kekuatan energi ilahiyah itu. Kita bisa mengakses energi ilahiyah itu
melalui zikir dan doa yang tulus dalam hati kita. Maka mohonlah kepada Allah agar kita diberikan hati yang bening dan hidup, agar mampu mengakses energi ilahiyah. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, duduklah dengan hening dan biarkan Allah berbicara di dalam batin kita yang paling dalam. Dengarkan, dia berbisik lembut namun penuh kuasa. Kita bisa memejamkan mata dan menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Tarik nafas perlahan dan resapi serta nikmati udara yang masuk lewat hidung, keluarkan kembali lewat hidung. Rasakan saja rasa itu sampai kita merasakan getaran lembut di dalamnya. Tepatnya di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian kita akan merasakan getaran energi itu di dalam kalbu. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Artinya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Getaran itu akan menjalar ke seluruh tubuh kita, sehingga berdiri bulu yang ada di tubuh kita. Akhirnya terasa memancar di ujung-ujung jari kita. Prosedur ringkas mengakses energi ilahiyah. Pertama, duduk dengan rileks. Anda boleh bersandar di sofa, kursi, atau dinding. Boleh bersila ataupun kedua telapak kaki Anda biarkan menghadap ke lantai. Tegakkan tulang belakang Anda, tidak perlu terlalu tegak sehingga Anda merasa tegang. Luruskan saja dengan lantai. Kedua tangan Anda letakkan di atas paha dengan posisi tapak tangan menghadap ke atas seperti sedang berdoa. Ketiga, tutup mata. Keempat, tenangkan pikiran. Kelima, senyum, rileks, dan pasrah. Ukirlah senyuman manis di bibir Anda, rileks, kendurkan semua otot di badan Anda, mulai dari kepala, kendurkan, kening, kendurkan, wajah, dagu, tengkuk, leher, bahu, tangan, sehingga ke jari-jari tangan. Kendurkan. Kendurkan semua otot sampai ke ujung jari-jari kaki. Ambil waktu sejenak, perlahan-lahan. Anda tidak perlu tergesa-gesa. Rasakan benar otot Anda semua mengendur. Keenam, pasrah diri. Di sini, yakinlah di hati kita bahwa kita sedang menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Yakinlah Allah akan memberi solusi terbaik. Ketujuh, baca password Al-Hikmah. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedelapan, baca doa sesuai dengan kebutuhan kita. Intinya, doa adalah memohon kepada Allah agar kita diizinkan dan dibimbing serta diberkati sepanjang proses mengakses energi ilahiyah ini dan mendapat manfaat maksimal dari energi ini. Kesembilan, mulailah berzikir dengan membaca kalimah Allah,
Allah, Allah di dalam hati. Dilakukan secara berkesinambungan, seirama dengan nafas yang masuk dan keluar melalui hidung kita. Ke-10, setelah selesai berzikir sekitar 20 menit, tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan. Ulangi sebanyak 3 kali sambil membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Ke-11, buka mata. Ke-12, ucapkan syukur yang terikhlas kepada Allah karena kini kita sudah dapat mengakses energi ilahiyah. Lakukan 20 menit setiap zikir 2 kali sehari. Setelah rutin selama 21 hari, lihatlah Anda begitu banyak mendapatkan manfaatnya. Insya Allah kita akan merasakan dan menikmati kehebatan ruh atau energi ilahiyah ini. Sehingga kita memiliki kekuatan rohani yang luar biasa. Kekuatan rohani yang dimaksud diperoleh oleh akal dan perasaan, didukung oleh Al-Quran dan hadis, dan dilakukan berdasarkan laku spiritual sebagaimana diwariskan para guru mursyid kita. Demikianlah uraian singkat ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi kepada sobat-sobatku semua, terutama dalam memanfaatkan energi ilahiyah untuk hidup yang lebih baik dan lebih indah. Wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.